Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayuna Pita dari kelompok 1 Praktikum PTI. Di sini saya akan menyelesaikan tugas nomor 3, yaitu program menyelesaikan persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan ketentuan nilai A, B, dan C bukan bilangan bulat. Untuk menyelesaikannya, pertama-tama kita dapat membuka aplikasi editornya, baik itu Pascal ataupun kode blok untuk C++-nya. Kemudian kita menggunakan fungsi math agar dapat digunakan operasi fungsi matematika. Kemudian kita deklarasikan variabel dengan tipenya, masukkan nilainya, kemudian dihitung. Kemudian dia akan menampilkan nilai yang telah dihitung. Dan nilai dari persamaan kuadratnya yang sudah dihitung. Pertama kita akan mencoba di aplikasi Pascal. Itu bisa dari web, yaitu di online Pascal Compiler. Pertama-tama kita buat program. Program ini untuk judul dari program yang sedang dibuat. Di sini kita buat saja program persamaan kuadrat. Nah, kemudian semikolon. Kemudian kita gunakan use math. Ini berfungsi agar dapat melakukan operasi matematika. Selanjutnya kita var. Itu untuk menunjukkan variabel apa yang akan dipakai. Di sini misal ada A, B, C. Kemudian X1 dan X2 itu untuk hasil persamaannya. Di sini itu merupakan bilangan real. Kemudian semikolon. Selanjutnya kita masukkan begin untuk memulai programnya. Di sini kita masukkan untuk nilai A itu misal kita memakai akar 61. Jadi di sini ditulisnya SQRT dalam kurung 61. Kemudian semikolon. Kemudian untuk nilai B, di sini saya akan memakai nilai akar 312. Jadi akan dibuat SQRT 312. Kemudian semikolon. Selanjutnya untuk nilai C, di sini saya akan membuat nilai C itu sama dengan akar 71. Jadi SQRT 71. Kemudian semikolon lagi. Selanjutnya untuk persamaan, untuk rumus persamaan kuadratnya, kita bisa menggunakan Python untuk menampilkan isi variabel atau output. Sini dalam kurung kita buat teks persamaan kuadrat. Kemudian koma untuk nilai A 20. 0 ini untuk jumlah angka 0 di
depan angkanya ya. Kemudian titik 24. Nah, 4 ini untuk berapa bilangan yang ada di belakang koma. Kemudian buat teks X pangkat 2 ditambah. Kemudian B titik 20 dan titik 24 juga kita buat sama dengan yang A. Selanjutnya X ditambah. Selanjutnya C. C juga dibuat sama dengan A dan B. Itu titik 20, titik 24. Kemudian X sama dengan 0. Tak lupa di belakangnya semikolon. Selanjutnya untuk X1 dan X2 itu menggunakan rumus penyelesaian persamaan kuadrat ya. Itu rumusnya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Di sini ditulisnya seperti ini. Ada X1 dan ada X2. Di X1 kita bisa yang plusnya dan di X2 itu bisa untuk yang minnya. Di sini kita buat buka kurung dulu. Min B plus SQRT itu akar kurungan. Itu akar B kuadrat. Berarti B dikali B dikali B dikurang 4 dikali A dikali C. Kemudian dibagi dengan 2 dikali A. Kemudian di belakangnya semikolon. Nah, untuk X2 ini sama saja, hanya dia merupakan, maaf, dia merupakan yang negatifnya, yang minusnya. Jadi di sini plus ini diganti jadi minus. Selanjutnya, kita buat uraian lagi untuk menampilkan isi atau nilai variabelnya atau biasa disebut outputnya. Itu berarti uraian. Nah, di sini kita buat teks X1 sama dengan kemudian koma ke X1, nilai X1. 0, 4. 0 ini untuk jumlah angka 0 di depan bilangan dan yang 4 ini itu untuk jumlah berapa bilangan di belakang koma. Kemudian semikolon. Kemudian untuk yang X2 juga sama dibuat seperti ini. Kita salin saja. Tempel dan X1-nya diganti jadi 2. Kemudian kita bisa langsung end untuk mengakhiri programnya. Selanjutnya kita bisa run untuk melihat hasilnya. Nah, jadi inilah hasilnya. X1-nya sama dengan minus 0,6838 dan X2-nya sama dengan minus 1,5778. Kemudian kita akan mencobanya di kode blocks untuk C++-nya.
Pertama-tama kita masukkan heading include IOStream. Itu dia merupakan prosesor pengarahnya. Kemudian kita masukkan lagi heading include CMAT. Include CMAT. Itu agar dia dapat menjalankan operasi matematika. Selanjutnya, kita masukkan using namespace. STD dan semikolon. Ini untuk mendeklarasikan kepada kompiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi yang terdapat dalam namespace std. Selanjutnya, kita masukkan in main dan tanda kurung. Kemudian, in main ini merupakan fungsi utamanya. Lalu, untuk memulai programnya, kita bisa gunakan dengan kurung kurawal. Ini kita enter. Lalu di sini kita bisa memasukkan variabel. Soalnya untuk ini saya menggunakan yang double agar dia bisa menggunakan bilangan yang digitnya banyak. Di sini variabelnya ada variabel A, B, C, X1, dan X2. Kemudian semikolon. Selanjutnya untuk nilai A, B, dan C, tadi saya menggunakan akar 61 untuk A, jadi SQRT 61 semikolon. Kemudian yang B itu tadi akar 312, jadi SQRT 312 semikolon. Kemudian C tadi akar 71 jadi SQRT 71. Kemudian semikolon di akhir. Selanjutnya kita bisa menambahkan cout yang merupakan fungsi keluaran yang isinya tergantung apa yang dituliskan. Sini cout itu kan A, kan? Kemudian kita masukkan enter itu untuk fungsi enter. Kemudian kita masukkan juga yang B. Di sini kita tulis nilai B. Kemudian enter lagi untuk fungsi enter. Kemudian untuk yang C juga sama. C. Kemudian enter lagi. Kemudian di akhir ditutup dengan semikolon. Selanjutnya untuk nilai X1 dan X2. Di sini kita masukkan saja rumus persamaan kuadrat ya. Nah, itu rumusnya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Untuk X1 kita bisa menggunakan yang plusnya dan X2 yang minusnya. Sini kita masukkan X1 sama dengan min B ditambah akar SQRT B kuadrat berarti B dikali B
dikurangi 4 dikali A dikali C. Kemudian per 2 dikali A. Untuk yang X2 sama saja, hanya yang plusnya diganti jadi minus. Sini, ini kita ganti jadi minus. Kemudian kita buat juga fungsi keluarannya, itu Cout. X-nya kita buat X1 sama dengan 1. Kemudian enter untuk fungsi enter. Kemudian untuk yang X2 juga sama. Kita salin saja. Kita ganti yang satunya jadi 2. Oh ya, ini maaf, ini lupa semikolon. Kita tambahkan dulu. Kemudian kita bisa build and run untuk melihat hasilnya. Nah, jadi inilah hasil persamaan kuadratnya. Jadi nilai X1-nya itu sama dengan min 0,683767 dan X2-nya min 1,57782. Itu sama saja dengan hasil yang di Pascal tadi. Kemudian di sini untuk pseudocode dan flowchart-nya saya sudah buat di sini. Untuk pseudocode itu sebenarnya bisa dilihat dari Pascal-nya seperti ini. Nah, di sini kan untuk pseudocode itu sebenarnya sama seperti ini di Pascal, hanya saja ada yang diubah sedikit. Itu dimulai dari variabel. Sini ada variabelnya, ada A, B, C, X1, dan X2 yang merupakan tipe bilangan real. Selanjutnya untuk beginnya itu, nah ini sama dengannya diganti jadi panah itu artinya nilai akar 61 itu merupakan nilai si A. Nah, begitu juga. Ini sampai di N. Nggak baca. Kemudian untuk flowchart-nya itu seperti ini. Untuk flowchart-nya itu bisa juga dilihat langsung dari Pascal. Pertama-tama itu start. Kemudian di sini ada nilai A, B, dan C, jadi dibuat seperti ini. Kemudian ada output persamaan kuadrat AX kuadrat BX ditambah C. Itu outputnya. Kemudian ada lagi nilai X1 dan X2. Nah, itu dibuat di sini. Yang selanjutnya menghasilkan output X1 dan X2. Kemudian N. Itu berakhirlah programnya. Sudah, mungkin sekian penyelesaian dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.